Halo, ini udah nyampe, ayo. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah visual terkini di Mapolresta Surakarta, di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia hari ini, saudara, memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu yang ia laporkan di Polda Metro Jaya. Baru saja kita saksikan bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo didampingi oleh tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Yakub Hasibuan dan juga sejumlah kuasa hukum baru saja tiba di Mapolresta Surakarta yang rencananya, saudara, memang hari ini Jokowi akan diperiksa sebagai saksi pelapor terkait dengan laporannya di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu. Sebelumnya, saudara, penyidik Polda Metro Jaya memang sudah memanggil Joko Widodo untuk diperiksa di Polda Metro Jaya pada pekan lalu, namun pemeriksaan terpaksa ditunda dan baru bisa dilakukan di hari ini, saudara, hari Rabu 23 Juli 2025, setelah sebelumnya, saudara, pada pekan lalu kuasa hukum dan juga Joko Widodo dengan alasan kondisi kesehatan. Dan barulah hari ini pemeriksaan terhadap Joko Widodo yang diperiksa sebagai saksi pelapor ini baru bisa terlaksana di Polresta Surakarta. Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen termasuk ijazah asli Bapak yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum dan akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk dimintai keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? Untuk ke depan pemeriksaan selanjutnya apakah akan minta disuruh juga disini? Nah, kalau berikutnya ada pemeriksaan lebih lanjut, maka sesuai dengan situasi nanti. Kalau memang dipanggil di Jakarta, kita akan ke Jakarta, dan kalau memang ada hal-hal lain mungkin kita akan lakukan nanti sesuai dengan kebutuhan nanti. Jadi tadi antara lain dokumen-dokumen ijazah dari mulai SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Demikian. Berarti sudah bersiap nanti misal untuk dokumen itu disita sementara bisa. Tentu. Bapak secara konsisten dari awal sudah berkomitmen dan terus menyampaikan bahwa jika memang ijazah tersebut digunakan untuk penegakan hukum oleh penegak-penegak hukum termasuk di kepolisian dan nanti mungkin akan juga digunakan di pengadilan, akan diserahkan dan tentu mekanismenya sesuai dengan yang aturan yang ada. Laporan nama siapa yang mana nih? Tidak. Jadi pada waktu itu Bapak kan hanya mengajukan pengaduan. Jadi ada situasi Bapak merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya dan membawa dokumen-dokumen dan juga hal-hal terkait dokumen-dokumen elektronik lainnya, dan tentu dalam proses penyelidikan ditemukan fakta-fakta, ada nama-nama, dan dalam proses lidik itulah maka timbullah nama-nama yang beredar saat ini seperti itu. Penyidikan ya Pak, karena bagaimana kan belum ada. Nah, tentu dari proses penyelidikan naik ke penyidikan, maka ada peristiwa pidana yang ada di situ. Dan oleh karena itu kita cermati saja. Karena memang dari proses pengaduan yang disampaikan, kita kan ada dalam proses lidik itu ada 5 nama. Ya, kemudian berkembang lebih lanjut karena mungkin ada laporan-laporan lain yang diikut sertakan atau digabungkan dalam satu print penyidikan. Dan kemudian kita tunggu saja siapa melakukan apa, kemudian akan mempertanggungjawabkannya secara hukum. Demikian. Hukum belum
bisa memastikan siapa-siapa? Kita hanya melakukan pengaduan dan biarlah nanti hukum itu dan penyidik yang akan membuat ini terang benderang. Tentu nanti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut yang akan mempertanggungjawabkannya, apakah masuk unsur, apakah tidak. Kalau memang tidak, tentu tidak akan ada masalah. Tapi kalau memang masuk, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Saya rasa demikian. Pemeriksaan Bapak ini sudah yang kedua. Nah, jadi pada waktu itu Bapak juga melakukan pengaduan dan membawa ijazah aslinya, dan itu pertama dilakukan di Polda Metro Jaya. Kemudian hari ini memenuhi jadwal keterangan yang akan disampaikan di Polres Solo bersama dengan para saksi lainnya. Jadi saya harus pertegas di sini karena banyak di luar sana menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Jadi ingin kita luruskan bahwa Bapak memenuhi undangan jadwal pemeriksaan yang diagendakan dan saat ini berada di Polres Solo. Demikian. Nah, kalau itu harus pasti di hari Senin pada waktu kami mengetahui ada proses penyidikan dilakukan di Polres Solo, itu ada 8 saksi. Dan kemarin kurang 10 ya, 10. Hari ini kita kurang kopi berapa, yang pasti Bapak memberikan memenuhi jadwal pemberian keterangan ini bersama dengan saksi-saksi lain yang memang sedang dilakukan penyidikan di area Polres Solo. Kalau nggak salah hari ini 9 ya. Kalau nggak salah hari ini 9. Masuk Pak Jokowi. Ya, harapan kami semua masyarakat tenang dan semua pihak yang terus menarasikan negatif ini menghentikan. Sehingga kami juga meminta media untuk mensortir juga informasi-informasi supaya semuanya menjadi baik. Dan tentu harapan kami kita memiliki hukum ya. Jadi kita memproses ini secara hukum. Dan oleh karena itu kita akan mencermati, kita akan patuh, kita akan mengikuti seluruh tata cara sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya rasa itu. Cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Pak, boleh Bapak? Bang, nama lengkap, Bang. Bentar ya, bentar ya. Ya, baru saja kita dengarkan bersama keterangan yang diberikan oleh tim kuasa hukum dari Joko Widodo, Firman Laksmana, yang menyampaikan bahwa memang kliennya Joko Widodo hari ini membawa serta ijazah dalam panggilan untuk diperiksa sebagai saksi atas laporannya terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, saudara. Dan ini adalah panggilan kedua setelah sebelumnya memang penyidik Polda Metro Jaya juga sudah memanggil Joko Widodo, dan Joko Widodo juga sempat membawa serta juga bukti ijazah yang ia punya. Dan hari ini, saudara, hari Rabu 23 Juli 2025 bersama dengan kuasa hukumnya dan tim kuasa hukum Yakub Hasibuan, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali diperiksa sebagai saksi terkait dengan laporannya di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan tudingan ijazah palsu, saudara. Seperti yang kita ketahui, saudara, Polda Metro Jaya tengah mengusut 6 laporan polisi terkait dengan tudingan ijazah palsu. Dan dari 6 laporan itu, salah satunya seperti yang kita ketahui dilaporkan langsung oleh Joko Widodo. Joko Widodo sendiri melayangkan laporan terkait dengan dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu, saudara. Dan yang paling baru, polisi memang sudah menaikkan status laporan yang dilayangkan oleh Jokowi ini ke tahap penyidikan. Di mana berdasarkan gelar perkara, penyidik menemukan ada unsur pidana di dalamnya. Untuk 5 laporan lain, saudara, 3 diantaranya sudah juga naik ke tahap penyidikan, sementara 2 laporan lainnya dicabut oleh pihak pelapor. Berdasarkan informasi yang disebutkan oleh tim kuasa hukum Joko Widodo,
yang tadi kita dengarkan bersama bahwa memang sebelumnya di hari Senin penyidik Polda Metro Jaya juga sudah memeriksa ada 10 orang saksi, kemudian di hari Selasa ada 8 orang saksi, dan di hari ini selain Joko Widodo sebenarnya ada 9 atau 8 orang lainnya yang juga diperiksa terkait dengan laporan dari Joko Widodo terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu. Informasi lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Novelia Hasana dan juru kamera Prahayuda Febrianto di Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Novelia. Novelia, tadi kita sudah dengarkan bersama kuasa hukum Joko Widodo sudah menyampaikan keterangan. Nah, apa yang kemudian informasi yang terbaru yang Anda dapatkan di sana terkait apa yang ingin didalami oleh penyidik hari ini? Ya, selamat siang, selamat pagi, saudara. Memang tadi sekitar pukul 10.10, Jokowi sudah hadir di Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah, yang dimana tadi hari ini rencananya akan dilakukan pemeriksaan ataupun penyidikan terhadap Jokowi, yang dimana tadi sekitar pukul 9 sudah ada beberapa saksi yang hadir dari SMA 6. Dari pengamatan kami sejak pagi tadi sekitar pukul 9 sudah ada saksi dari SMA 6 yang sudah hadir untuk dilakukan pemeriksaan juga terkait dengan kasus ataupun terkait dengan laporan Jokowi terhadap pencemaran nama baik di Mapolresta Surakarta. Dari sekitar pukul 10 juga Jokowi sudah hadir bersama dengan kuasa hukumnya, dan kuasa hukumnya juga tadi sempat melakukan preskon terhadap ataupun konferensi yang dimana mengatakan tadi Pak Jokowi rencananya hari ini membawa ijazah aslinya untuk dilakukan penyelidikan. Apabila nanti diperlukan, maka mungkin kemungkinan ijazah itu akan ditahan terlebih dahulu oleh Polda Metro Jaya, namun apabila tidak begitu dibutuhkan maka akan dibawa kembali pulang oleh Joko Widodo. Ya, saudara, memang sebelumnya pada hari Senin itu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 atau sekitar 9 orang saksi dari Aliansi Pro Jokowi yang berada di domisili Solo, yang dimana Joko Widodo memang rencananya awalnya itu akan dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari Kamis lalu, namun dikarenakan alasan kesehatan lalu diubahlah ataupun di reschedule jadwal pemeriksaannya di Mapolresta Surakarta, yang dimana memang dari Direskrim Polda Metro Jaya itu sedang berada di Solo sebelumnya pada hari Senin melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 8 orang saksi. Lalu pada hari ini pemeriksaan terhadap Joko Widodo terkait dengan laporannya tentang pencemaran nama baik dan atas tudingan ijazah palsu, Adisti. Selain Joko Widodo, juga tadi kan disebutkan oleh tim kuasa hukum Joko Widodo, hari ini juga ada sejumlah orang yang diperiksa terkait dengan laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu ini. Sudah ada informasi lengkapnya, jadi siapa saja yang diperiksa selain Joko Widodo hari ini, Novelia? Ya, saudara, memang pada hari ini tadi dari pengamatan kami sejak pagi hari ini tadi itu sudah ada saksi dari SMA 6 yang di mana ada guru dari SMA 6 untuk memberikan keterangannya terkait pemeriksaan ataupun penyidikan dari kasus tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Dan tadi sekitar pukul 10 lebih atau sekitar pukul 10 lebih 20, Pak Jokowi juga sudah hadir bersama dengan kuasa hukumnya membawa ijazah aslinya. Yang dimana memang jika diperlukan ijazah asli itu untuk penyidikan dari tudingan ijazah palsu. Sebelumnya pada hari Senin lalu sudah diperiksa 8 orang saksi terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu. Namun pada hari ini setelah kemarin pada hari Kamis di reschedule karena Pak Jokowi dinyatakan kurang sehat untuk melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dan pada hari Senin lalu dilakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi dari Aliansi Pro Jokowi di Mapolresta Surakarta, dan hari ini akan ada pemeriksaan terhadap Joko Widodo terkait dengan tudingan ijazah palsu di Mapolresta Surakarta. Ya, saudara, dari keterangan yang kami dapatkan memang terkait dengan tudingan ijazah palsu ini ataupun pencemaran nama baik yang dimana Joko Widodo sebagai pelapor itu sudah sampai ke tahap penyidikan, dan juga Jokowi membawa beberapa barang bukti seperti flash disk dan juga bukti-bukti bahwa ijazahnya itu asli. Dan informasi yang kami dapatkan hari ini dari kuasa hukum bahwa Joko Widodo membawa ijazah asli untuk proses penyidikan hari ini, Adisti.
Joko Widodo membawa serta ijazah aslinya dalam proses pemanggilannya sebagai saksi yang dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Surakarta. Tapi yang kita ingin tahu lagi adalah begini, Novelia, laporan yang dilayangkan oleh Joko Widodo ini kan sudah naik ke tahap penyidikan. Sementara kubu dari Roy Suryo CS ini mengajukan adanya gelar perkara khusus karena sudah naik ke tahap penyidikan. Apakah sudah ada respon juga dari tim kuasa hukum Joko Widodo ataupun dari penyidik Polda Metro Jaya? Sudah adakah informasi di sana? Bagi pengguna kendaraan pendapat. Ya, di sana juga saudara terkait dengan hal tersebut memang masih kami konfirmasikan kembali terhadap penyidik ataupun dari Polda Metro Jaya terkait dengan gelar perkara yang diajukan oleh Roy Suryo. Namun memang terkait dengan hari ini jadwalnya itu agendanya adalah pemeriksaan terhadap Jokowi terhadap tudingan ijazah palsu yang ditudingkan terhadap Jokowi, yang dimana pada hari ini pemeriksaan Jokowi juga saksi sebagai pelapor terkait dengan tudingan ijazah palsu. Dan memang dari keterangan kami dapatkan hari ini Jokowi membawa ijazah aslinya untuk membuktikan bahwa tudingan ijazah palsu itu sebagai pencemaran nama baik, sehingga kasus ataupun laporan tersebut pun akhirnya dinaikkan menjadi penyidikan. Ya, di sini juga saudara, untuk mengikut sejak Juni lalu memang terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu ini sudah ada sekitar 24 orang saksi yang diperiksa, di mana pada hari Senin kemarin itu ada sekitar 8 saksi dari Aliansi Pro Jokowi, dan juga pada Mei kemarin sudah dinyatakan bahwa ijazah asli Jokowi itu dinyatakan asli oleh Barreskrim Polri, menyatakan ijazah Jokowi itu asli yang keluar dari UGM. Adisti. Oke, baik, nanti kita akan update lagi perkembangannya dari sana, dari pemeriksaan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Surakarta. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Novelia Hasana langsung dari Solo, Jawa Tengah. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami hadirkan kembali usai jeda bersama Tili Reabella. Sesaat lagi. Sampai ya, halo Mas, sampai ya. Halo, ini udah nyampe, ayo. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah visual terkini di Mapolresta Surakarta, di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia hari ini, saudara, memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu yang ia laporkan di Polda Metro Jaya. Baru saja kita saksikan bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo didampingi oleh tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Yakub Hasibuan dan juga sejumlah kuasa hukum baru saja tiba di Mapolresta Surakarta, yang rencananya, saudara, memang hari ini Jokowi akan diperiksa sebagai saksi pelapor terkait dengan laporannya di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu. Sebelumnya, saudara, penyidik Polda Metro Jaya memang sudah memanggil Joko Widodo untuk diperiksa di Polda Metro Jaya pada pekan lalu. Namun pemeriksaan terpaksa ditunda dan baru bisa dilakukan di hari ini, saudara, hari Rabu 23 Juli 2025, setelah sebelumnya, saudara, pada pekan lalu kuasa hukum dan juga Joko Widodo dengan alasan kondisi kesehatan. Dan barulah hari ini pemeriksaan terhadap Joko Widodo yang diperiksa sebagai saksi pelapor ini
baru Ya, bisa terlaksana di teman-teman semua. Polresta Jadi hari Surakarta. ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen termasuk ijazah asli Bapak yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum dan akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? Untuk ke depan pemeriksaan selanjutnya apakah akan minta di Solo juga maksudnya? Nah, kalau berikutnya ada pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut, maka sesuai dengan situasi nanti. Kalau memang dipanggil di Jakarta, kita akan ke Jakarta. Dan kalau memang ada hal-hal lain, mungkin kita akan lakukan nanti sesuai dengan kebutuhan nanti. Jadi tadi antara lain dokumen-dokumen ijazah dari mulai SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Demikian. Berarti sudah bersiap nanti misal untuk dokumen itu disita sementara bisa. Tentu. Bapak secara konsisten dari awal sudah berkomitmen dan terus menyampaikan bahwa jika memang ijazah tersebut digunakan untuk penegakan hukum oleh penegak-penegak hukum termasuk di kepolisian dan nanti mungkin akan juga digunakan di pengadilan, akan diserahkan dan tentu mekanismenya sesuai dengan yang aturan yang ada. Laporan nama siapa Yang mana nih? tidak Jadi pada waktu itu Bapak kan hanya mengajukan pengaduan. Jadi ada situasi Bapak merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya dan membawa dokumen-dokumen dan juga hal-hal terkait dokumen-dokumen elektronik lainnya. Dan tentu dalam proses penyelidikan ditemukan fakta-fakta, ada nama-nama. Dan dalam proses lidik itulah maka timbullah nama-nama yang beredar saat ini. Seperti itu. Penyidikan ya Pak, tersangkanya bagaimana kan belum ada. Nah, tentu dari proses penyelidikan naik ke penyidikan, maka ada peristiwa pidana yang ada di situ. Dan oleh karena itu kita cermati saja. Karena memang dari proses pengaduan yang disampaikan, kita kan ada dalam proses lidik itu ada 5. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, bersama saya Tili Reabuela. Hari ini, Rabu 23 Juli 2025, Presiden ke-7 RI Joko Widodo hadir di Mapolresta Solo untuk diperiksa sebagai saksi terkait pelaporannya terkait tudingan ijazah palsu. Pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Solo, saudara, dikarenakan alasan kesehatan yang sudah dikonfirmasi juga oleh kuasa hukum dari Joko Widodo. Jokowi diperiksa sebagai saksi pelapor atas laporannya di Polda Metro Jaya, di mana kasusnya, saudara, saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Tadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo hadir di Mapolresta Solo sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia bagian Barat dan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Ada Yakub Hasibuan, ada Rifai Kusuma Negara, dan juga ada Firmanto Laksana. Sebelumnya, saudara, pada hari Senin di Mapolresta Solo juga sudah diperiksa sejumlah saksi terkait dengan kasus ini. Dan menurut pihak kuasa hukum, Jokowi dengan senang hati menyambut pemeriksaan hari ini di Mapolresta Solo. Alasan kesehatan menjadi alasan kenapa Jokowi diperiksa di Mapolresta Solo, karena seharusnya pemanggilan dilakukan pada minggu lalu di Polda Metro Jaya. Jadi kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen termasuk ijazah asli Bapak yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti
nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum dan akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? Untuk ke depan pemeriksaan selanjutnya apakah akan minta di Solo juga? Nah, kalau berikutnya ada pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut, maka sesuai dengan situasi nanti. Kalau memang dipanggil di Jakarta, kita akan ke Jakarta. Dan kalau memang ada hal-hal lain, mungkin kita akan lakukan nanti sesuai dengan kebutuhan nanti. Jadi tadi antara lain dokumen-dokumen ijazah dari mulai SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Demikian. Berarti sudah bersiap nanti misal untuk dokumen itu disita sementara bisa. Tentu. Bapak secara konsisten dari awal sudah berkomitmen dan terus menyampaikan bahwa jika memang ijazah tersebut digunakan untuk penegakan hukum oleh penegak-penegak hukum termasuk di kepolisian dan nanti mungkin akan juga digunakan di pengadilan, akan diserahkan dan tentu mekanismenya sesuai dengan yang aturan yang ada. Laporan Pak, nama siapa yang Kita akan sapa Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat siang Pak Suparji, dengan Bella di studio. Siang Mbak Bella. Pak, akhirnya Jokowi hadir sebagai saksi untuk kasus tudingan ijazah palsu. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Apakah ini ada bukti keseriusan Pak Jokowi dengan datang ke Mapolresta Solo hari ini untuk diperiksa? Ya, itu menjadi bukti bahwa yang beliau lakukan kan sebagai pelapor kan gitu. Dan pada proses penyelidikan telah hadir untuk memberikan klarifikasi. Dan sekarang pada tahap penyidikan memberikan kesaksian. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengumpulkan alat bukti, menemukan alat bukti untuk membuat terang benderang perkara dan menentukan siapa tersangkanya. Ini tahapan yang sangat penting gitu ya, karena tahapan ini ada berbagai upaya paksa, bisa penggeledahan, bisa penyitaan, bisa penetapan tersangka. Jadi tentunya ini adalah sebuah proses hukum yang telah berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kehadiran Pak Jokowi sebagai pelapor di Polresta Solo dengan alasan kesehatan tidak di Polda Metro Jaya, ini tentunya akan mengundang polemik gitu loh. Bahwa kenapa di Solo, meskipun itu adalah menjadi satu kesatuan Kepolisian Republik Indonesia, bahwa pemeriksaan bisa dilakukan di Polres-Polres setempat. Yang terpenting adalah bagaimana bisa memberikan kesaksian. Tetapi mengingat bahwa ini menjadi perhatian publik, tentunya ada pihak-pihak yang akan mempertanyakan. Ya, kalau kemudian alasannya kesehatan, kenapa kemudian bisa hadir di forum kongres, dan juga kemudian apakah ada surat keterangan dokter yang menunjukkan alasan kesehatan sehingga tidak di Jakarta gitu kan, dan khawatir akan muncul berbagai polemik yang menganggap proses ini tidak transparan gitu loh. Itu yang harus diantisipasi oleh penyidik dalam hal ini, mengapa dilakukan di Polresta Solo. Setidak-tidaknya akan muncul berbagai pertanyaan tentang alasan kesehatan, mana buktinya, tentang bahwa akan ada penunjukan alat bukti, barang bukti, misalnya berupa ijazah asli, mana buktinya? Apakah kemudian akan dilakukan penyitaan, mana buktinya? Karena semua tahapan yang dilakukan adalah sebuah bagian rekonstruksi fakta dalam rangka menemukan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Tetapi kalau kembali pada pertanyaan di awal Mbak Bella tadi, apakah ini menunjukkan sebuah keseriusan? Ya tentunya ini adalah bagian yang dilakukan, mengingat bahwa yang bersangkutan sebagai pelapor dan kemudian pada waktu itu ada narasi sebagai pihak yang dicemarkan, telah dihina sehina-hinanya, maka ini adalah tahap penentuan siapa yang harus bertanggung jawab. Penyidikan ini ujungnya adalah akan menentukan siapa tersangkanya. Dan harus dicermati
sekiranya nanti ada penetapan tersangka, termasuk kemudian penyitaan atau kemudian penggeledahan, kemungkinan berpotensi adanya pra peradilan. Artinya apa? Bahwa penyidik harus hati-hati benar, berhati-hati cermat ya, berhati-hati dan cermat dalam konteks aspek substansi, prosedur dan kewenangannya. Jangan sampai menyisakan itu adalah masalah berupa polemik dan kemudian berujung pada adanya pra peradilan tentang pengujian tentang sah dan tidaknya penetapan tersangka atau kemudian penyitaan ataupun penggeledahan. Jadi poin penting yang harus diperhatikan oleh penyidik adalah supaya prosedur hukum formilnya diperhatikan sehingga nanti tidak muncul ya gugatan pra peradilan gitu Pak. Ya. Pak Suparji, tadi kuasa hukum mengatakan ada sejumlah dokumen termasuk ijazah asli yang dikatakan dari SD hingga S1, juga ada flash disk yang dibawa untuk diperiksa hari ini. Sebelumnya di hari Senin juga ada 8 orang saksi yang diperiksa. Apakah memang dengan sejumlah dokumen dan juga saksi-saksi yang sudah diperiksa, apakah Anda mengira akan ada penetapan, mungkin penetapan tersangka setelah pemeriksaan-pemeriksaan ini, Pak? Ya, bahwa alat bukti yang diperlukan yang utama kan berupa surat kan. Dan dalam hal ini tentang ijazah ya, Pak Jokowi. Tapi pada sisi yang lain bahwa itu tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung dengan alat bukti yang lain berupa saksi. Karena putusan MK 21 2014 untuk menentukan orang menjadi tersangka harus didasarkan minimal 2 alat bukti yang tentunya bisa didukung supaya terang benderang keterangan dari ahli. Nah, itulah yang bisa jadi sandaran untuk kemudian menetapkan seorang menjadi tersangka. Kalau kemarin sudah diperiksa saksi, hari ini diperiksa saksi lagi, terus kemudian ada barang yang disetujukan berupa ijazah, dan kalau memang pada alat bukti tadi itu memperkuat bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, maka dengan demikian apa yang disampaikan oleh para terlapor adalah sebuah fitnah, sebuah pencemaran nama baik ya, karena sesuatu yang benar dinyatakan tidak benar, sehingga kemudian namanya Pak Jokowi menjadi tercemar. Maka kalau ini bisa dibuktikan bahwa ijazahnya adalah asli, terus kemudian didukung oleh saksi-saksi, maka ya potensi untuk ada pihak yang melakukan pencemaran nama baik itu cukup besar. Atau dengan kata lain bahwa penetapan tersangka ya cukup besar dilakukan. Karena bahwa proses penyidikan tadi itu ujungnya adalah menentukan siapa yang menjadi tersangka. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti penyidik memperkuat alat bukti tadi itu. Poin utama yang dilakukan adalah bahwa tidak hanya bersandar kepada misalnya pelapor atau kemudian barang bukti yang dibawa kepada pelapor gitu ya, tetapi juga orang-orang yang dilaporkan atau dalam tanda petik calon tersangka itu adalah juga diperiksa. Karena prosedur yang ada dalam putusan MK tadi, salah satu prosedur yang dilalui sebelum menetapkan tersangka, harus diperiksa dulu siapa calon tersangka. Memang tidak ada nomenklatur calon tersangka, tetapi bahwa pihak-pihak yang diduga atau berpotensi menjadi tersangka bisa dipersepsikan sebagai satu pihak calon tersangka. Artinya apa? Bahwa ini tidak hanya kemudian bersandar pada saksi kemarin atau kesaksian pada hari ini, bahwa pihak-pihak yang dilaporkan juga harus diperiksa terlebih dahulu supaya kemudian menjadi berimbang kan itu, menjadi adil dan tidak hanya sepihak itu harus dilakukan juga gitu. Ya. Nah, Pak Suparji, terkait juga dengan ada beberapa nama-nama yang diperiksa sebagai saksi ya dalam pelaporan Jokowi ini. Juga kemarin Roy Suryo CS mendatangi Polda untuk mengajukan permohonan gelar perkara khusus karena ini proses sudah naik penyidikan. Nah, bagaimana Anda melihat apakah mungkin permohonan gelar perkara khusus ini akan dikabulkan oleh polisi? Jangan dijawab dulu Pak Suparji, kita jawab usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sampai. Sampai mana? Halo Mas, halo, sampai ya, halo Mas, sampai ya.
Halo, ini udah nyampe, ayo. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah visual terkini di Mapolresta Surakarta, di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia hari ini, saudara, memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu yang ia laporkan di Polda Metro Jaya. Baru saja kita saksikan bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo didampingi oleh tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Yakub Hasibuan dan juga sejumlah kuasa hukum baru saja tiba di Mapolresta Surakarta yang rencananya, saudara, memang hari ini Jokowi akan diperiksa sebagai saksi pelapor terkait dengan laporannya di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu. Sebelumnya, saudara, penyidik Polda Metro Jaya memang sudah memanggil Joko Widodo untuk diperiksa di Polda Metro Jaya pada pekan lalu, namun pemeriksaan terpaksa ditunda dan baru bisa dilakukan di hari ini, saudara, hari Rabu 23 Juli 2025 setelah sebelumnya, saudara, pada pekan lalu kuasa hukum dan juga Joko Widodo dengan alasan kondisi kesehatan. Dan barulah hari ini pemeriksaan terhadap Joko Widodo yang diperiksa sebagai saksi pelapor ini baru bisa terlaksana di Polresta Surakarta. Jadi hari ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen termasuk ijazah asli Bapak yang nanti akan... Pak Suparji, menyambung pertanyaan tadi sebelum jeda. Roy Suryo CS tuh kemarin mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Lalu bagaimana Anda melihat permohonan bergelar perkara khusus ini? Apakah akan dikabulkan dan pengaruhnya kepada pemeriksaan ini apa? Ya, saya kira bahwa menjadi hak ya Roy Suryo CS untuk mengajukan permohonan gelar perkara. Dan kemudian soal dikabulkan atau tidak menjadi hak dari penyidik kan gitu. Dan supaya ya tidak menimbulkan polemik ya, tidak menimbulkan ketidakpercayaan, maka lebih baik itu dikabulkan gelar perkara. Karena mengingat gelar perkara ini sebagai suatu bentuk evaluasi dan sekaligus proyeksi penanganan perkara ya, supaya menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas proses penanganan hukum. Nah, bagaimana pengaruhnya tentang penanganan perkara ini? Ya, menurut saya bahwa dengan gelar perkara ini akan memberikan semacam pengaruh yang cukup kuat gitu ya, tentang bagaimana mekanisme pembuktian gitu. Disitulah akan diberikan kesempatan bagi pemohon, bagi pengadu untuk menjelaskan kan mengapa mengajukan gelar perkara, tapi sebaliknya ya bagi misalnya pihak yang teradu ya, dalam hal ini konteksnya adalah pelapor, juga punya hak kemudian untuk memberikan pandangan, memberikan semacam pembelaan dalam tanda petik ya. Pada sisi yang lain kemudian ada penyidik, penyidik yang melaporkan penanganan perkara tadi itu, dan kemudian ada ahli yang akan memberikan pandangan-pandangan berdasarkan ketentuan keilmuan dan pengalaman yang dimiliki. Nah, berdasarkan tahapan tadi itu, maka kembali pada kewenangan penyidik ya untuk mengambil sebuah kesimpulan bagaimana penanganan perkara, apakah memenuhi unsur, apakah kemudian tidak memenuhi unsur, atau perlu pendalaman, atau kemudian perlu periksa ahli, atau pemeriksaan alat bukti yang lain, dan lain sebagainya. Jadi, gelar perkara itu memang satu mekanisme yang diatur dalam peraturan Kapolri sebagai implementasi dari KUHP dalam rangka mengevaluasi sebuah penanganan perkara. Kalau kita refleksi dari penanganan perkara yang ada di Bareskrim, ada gelar perkara khusus yang kemudian dilakukan oleh Wasidik dan kesimpulannya juga tidak berubah
pada tahap sebelumnya, maka ini juga menjadi tantangan yang menarik bagaimana ada konsistensi ya antara perkara di Barreskrim dengan Baik. perkara di Polda Metro Jaya. Karena apakah kemudian kemungkinan potensi yang akan ditanyakan adalah bahwa seandainya ini mengatakan adalah pencemaran nama baik karena ijazahnya asli, mana putusan pengadilannya kan gitu loh. Kan putusan dari Barreskrim bahwa tidak ada peristiwa pidana, maka kemudian dihentikan. Dengan demikian kesimpulannya bahwa ijazahnya adalah asli, yang kemudian jadikan keterangan, jadikan surat, jadikan alat bukti di Polda Metro Jaya. Tetapi kemungkinan besar itu tidak akan menimbulkan kepuasan karena apa? Belum berdasarkan putusan pengadilan gitu. Ya. Baik, terima kasih atas perbincangan kita siang hari ini. Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat beraktivitas kembali Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dan saudara, hari ini Rabu 23 Juli 2025, Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperiksa sebagai saksi pelapor atas laporannya di Polda Metro Jaya. Namun Jokowi diperiksa di Mapolresta Solo karena alasan kesehatan saudara. Demikian breaking news Kompas TV. Informasi lebih lanjutnya akan kami hadirkan di program Kompas Siang. Saya Tili Rea Bella pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai. Halo Mas, halo, sampai ya. Halo Mas, sampai ya. Halo, ini udah nyampe ayo. Anda menyaksikan breaking news Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah visual terkini di Mapolresta Surakarta, di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia hari ini, saudara, memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu yang ia laporkan di Polda Metro Jaya. Baru saja kita saksikan bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo didampingi oleh tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Yakub Hasibuan dan juga sejumlah kuasa hukum baru saja tiba di Mapolresta Surakarta yang rencananya, saudara, memang hari ini Jokowi akan diperiksa sebagai saksi pelapor terkait dengan laporannya di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu. Sebelumnya, saudara, penyidik Polda Metro Jaya memang sudah memanggil Joko Widodo untuk diperiksa di Polda Metro Jaya pada pekan lalu. Namun pemeriksaan terpaksa ditunda dan baru bisa dilakukan di hari ini, saudara, hari Rabu 23 Juli 2025, setelah sebelumnya, saudara, pada pekan lalu kuasa hukum dan juga Joko Widodo dengan alasan kondisi kesehatan. Dan barulah hari ini pemeriksaan terhadap Joko Widodo yang diperiksa sebagai saksi pelapor ini baru bisa terlaksana di Polresta Surakarta. Jadi hari ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen termasuk ijazah asli Bapak yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum dan akan menghargai semua proses yang terjadi. Dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian.
Ada pertanyaan? Untuk ke depan pemeriksaan selanjutnya apakah akan minta di Solo juga hasilnya? Nah, kalau berikutnya ada pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut, maka sesuai dengan situasi nanti. Kalau memang dipanggil di Jakarta, kita akan ke Jakarta. Dan kalau memang ada hal-hal lain, mungkin kita akan lakukan nanti sesuai dengan kebutuhan nanti. Jadi tadi antara lain dokumen-dokumen ijazah dari mulai SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Demikian. Berarti sudah bersiap nanti misal untuk dokumen itu disita sementara bisa. Tentu. Bapak secara konsisten dari awal sudah berkomitmen dan terus menyampaikan bahwa jika memang ijazah tersebut digunakan untuk penegakan hukum oleh penegak-penegak hukum termasuk di kepolisian dan nanti mungkin akan juga digunakan di pengadilan akan diserahkan dan tentu mekanismenya sesuai dengan yang aturan yang ada. Laporan Pak, nama siapa yang Yang mana nih? Tidak, Jadi pada waktu itu Bapak kan hanya mengajukan pengaduan. Jadi ada situasi Bapak merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya dan membawa dokumen-dokumen dan juga hal-hal terkait dokumen-dokumen elektronik lainnya. Dan tentu dalam proses penyelidikan ditemukan fakta-fakta, ada nama-nama. Dan dalam proses lidik itulah maka timbullah nama-nama yang beredar saat ini. Seperti itu. Penyidikan ya Pak, mengenai tersangkanya bagaimana kan belum ada. Nah, tentu dari proses penyelidikan naik ke penyidikan, maka ada peristiwa pidana yang ada di situ. Dan oleh karena itu kita cermati saja. Karena memang dari proses pengaduan yang disampaikan, kita kan ada dalam proses lidik itu ada 5 nama. Ya, kemudian berkembang lebih lanjut karena mungkin ada laporan-laporan lain yang diikut sertakan atau digabungkan dalam satu print penyidikan. Dan kemudian kita tunggu saja siapa melakukan apa, kemudian akan mempertanggungjawabkannya secara hukum. Demikian. Hukum belum bisa memastikan siapa. Kita hanya melakukan pengaduan dan biarlah nanti hukum itu dan penyidik yang akan membuat ini terang benderang. Tentu nanti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut yang akan mempertanggungjawabkannya, apakah masuk unsur, apakah tidak. Kalau memang tidak, tentu tidak akan ada masalah. Tapi kalau memang masuk, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Saya rasa demikian. Pemeriksaan Bapak ini sudah yang kedua. Nah, jadi pada waktu itu Bapak juga melakukan pengaduan dan membawa ijazah aslinya, dan itu pertama dilakukan di Polda Metro Jaya. Kemudian hari ini memenuhi jadwal keterangan yang akan disampaikan di Polres Solo bersama dengan para saksi lainnya. Jadi saya harus pertegas di sini karena banyak di luar sana menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Jadi ingin kita luruskan bahwa Bapak memenuhi undangan jadwal pemeriksaan yang diagendakan dan saat ini berada di Polres Solo. Demikian. Nah, kalau itu harus kepada penyidik ya, karena yang pasti di hari Senin pada waktu kami mengetahui ada proses penyidikan dilakukan di Polres Solo, itu ada 8 saksi. Dan kemarin kurang 10 ya, 10. Hari ini kita kurang kopi berapa, yang pasti Bapak memenuhi jadwal pemberian keterangan ini bersama dengan saksi-saksi lain yang memang sedang dilakukan penyidikan di area Polres Solo. Kalau nggak salah hari 9. 9 ya. Kalau nggak salah hari ini 9. Termasuk Pak Jokowi. Ya harapan kami semua masyarakat tenang dan semua pihak yang terus menarasikan negatif ini menghentikan. Sehingga kami juga meminta media untuk mensortir juga informasi-informasi supaya semuanya menjadi baik. Dan tentu harapan kami kita memiliki hukum ya. Jadi kita memproses ini secara hukum. Dan oleh karena itu kita akan mencermati, kita akan patuh, kita akan mengikuti seluruh tata cara sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya rasa itu. Cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Pak, boleh maaf. Bang, nama lengkap Pak.